Oke, coba saya minta konfirmasinya apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Oke, Bisa, Pak. Ya, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, kita melanjutkan perawatan perangkat lunak gitu ya, tentang apa kemarin. Yang kemarin melihat pemeliharaan atau perawatan perangkat lunak dari sisi keandalan sistem. Kalau salah kemarin gitu ya. Keandalan sistem. Jadi kita lihat jika sistem tersebut handal atau andal kan gitu ya, maka perawatannya biasanya agak lebih ringan ya, tapi tetap pemeliharaan atau perawatan tetap harus direncanakan dan dilaksanakan ya. Keandalan sistem yang kemarin sudah kita kenal sebagai apa kemarin, peluang ya, peluang bahwa perangkat lunak atau sistem itu berjalan dengan normal atau berjalan dengan baik. Jadi peluang, kalau peluang artinya apa? Peluang kemungkinan terjadi ada, kemungkinan tidak terjadi juga ada. Ya, jadi kita bisa membuat perkiraan gitu ya, peluang ya, karena yang dimaksud pemeliharaan itu biasanya apa? Ya jika terjadi kerusakan atau tidak ada kerusakan, tetap kita rencanakan atau kita laksanakan pemeliharaan. Ya, cuman kemarin orientasinya adalah berorientasi ya pada keandalan sebuah sistem atau perangkat lunak. Jadi kalau perangkat lunak saudara sendiri ragu, itu mesti harus direncanakan perangkat lunaknya. Nah, keandalan sebuah sistem ya, keandalan sebuah sistem itu juga bisa dilihat ya dari tingkat kegagalan atau tingkat kerusakan atau munculnya masalah ya. Artinya tidak harus gagal, tidak harus rusak gitu, tapi bermasalah itu pun adalah sebuah hal yang mengganggu kenormalan berfungsinya sebuah sistem ya. Coba ini saya sambil saya share dulu. Oke, ya mudah-mudahan kelihatan ya di layar. Sebentar, saya harus. Oke, sudah terlihat ya? Saya khawatir belum. Sudah, Pak. Oke, di yang kemarin keandalan sistem itu kita lihat dari sisi bisa dilihat dari sisi ke tingkat kerusakan atau tingkat munculnya masalah ya. Kalau sering, nah ini bicaranya kalau sering ya berarti peluangnya besar terjadi masalah. Kalau peluangnya besar atau nilainya besar, maka perencanaan perawatan harus ya perencanaan yang besar gitu ya. Artinya ngikuti dari situ ya. Oke, keandalan ini kalau teori yang kemarin gitu ya. Teori yang kemarin ada kata kunci yaitu apa? Peluang suatu unit atau sistem berfungsi normal. Yang dimaksud sistem di sini bisa perangkat lunak, kan gitu ya. Bisa perangkat lunak berfungsi normal atau berfungsi dengan baik gitu ya. Baik sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan hasil tes software ya. Tes software kan di dalam apa kemarin masih ingat ya? Di dalam pengembangan sistem ya, di dalam sebuah pengembangan sistem itu ada yang namanya yang terakhir ya, kalau pakai waterfall kemarin mudah-mudahan masih ingat saudara. Sebentar, ini pen saya pasang dulu.
Oke. Kalau kita menggunakan waterfall, ya, kalau kita gunakan waterfall pengembangan sistem itu dimulai dari requirement definition, kan kemarin gitu ya, identifikasi kebutuhan, ya, kemudian apa kemarin software, system and software design, ya, system and software design, ya, saya singkat-singkat aja. Kemudian ada lagi apa nih, implementation, ya, implementation itu oke, ya. Requirement definition yang pertama itu apa kemarin, identifikasi kebutuhan. Ini ketemu dengan namanya, dengan usernya, pengembang dengan user ketemu, ngomong-ngomong apa yang dibutuhkan, apa maunya. Kalau sudah oke, sepakat, saya minta dibuatkan sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak. Kemudian apa? Langsung dilakukan software and system and software design, ya. Langsung didesain softwarenya dan sistemnya. Kemudian desainnya kemudian diimplementasikan. Diimplementasikan artinya apa? Dibuat codingnya, ya, dikonversi dalam bentuk kode-kode program. Setelah itu apa? Dilakukan tes, ya, testing, ya, baik tes modul, tes apa namanya, sistem maupun tes integrasi sistemnya, ya. Oke, kemudian yang terakhir kemarin apa, masih ingat sebenarnya, ya, operation and maintenance. Maintenance, nah, ini di sini, ya. Jadi kita ada di saat ini ada di maintenance, ya, ada di sini di maintenance. Nah, menurut teori di sini tadi, ya, merupakan keandalan atau reliability sebuah sistem merupakan peluang. Nah, peluang itu artinya probabilitas kemungkinan terjadi berapa besar, ya, kita tidak tahu. Tapi kita bisa berhitung, ya, setelah kita bisa berhitung, ya, dari satu unit berfungsi dengan normal. Kita bisa berhitung pada saat di sini, pada saat tes ini masih di lingkupnya pengembang, ya. Pada saat tes di sini, ya, pada saat tes ini sudah dilakukan tes. Ini berfungsi normal atau tidak, kan gitu, ya, normal atau tidak, baik atau tidak, gitu, ya. Kemudian baru dilakukan operational and maintenance. Operation itu diinstal, dipasang, gitu, ya, dipasang, dilatih, ya, dan diberikan buku petunjuknya ke usernya, ya, termasuk di dalamnya ke user itu mulai pimpinan sampai dengan operatornya, ya, pegawai-pegawainya itu yang operasikan terutama, ya. Oke, dan dilakukan maintenance, ya, maintenance ini perencanaannya. Nah, ini yang kita hitung berapa peluangnya, ya, peluang terjadinya, ya. Harapannya apa? Jika selama beberapa waktu, ya, selama periode waktu tertentu yang kita perkirakan itu tidak ada masalah, ya, berarti software ini handal. Artinya maintenance saya ringan-ringan aja, cukup dikunjungi, ditanya, gitu aja perencanaannya. Itu bisa dibuat setelah apa, hasil tes, gitu, ya. Ini kan ada hasil tesnya, bisa dihitung kemungkinannya. Ya, nanti kita coba menuju ke sini, ya. Oke. Ya, sistem atau perangkat lunak itu bisa berfungsi normal atau tidak normal, ya, baik atau tidak baik, itu akan tergantung dari keandalan komponen yang ada dalam sistem itu, ya, elemennya atau subsistemnya kalau kita biasa menyampaikan, ya, tergantung dari bukan programnya, ya, program komputer itu memang, ya, tetapi program komputer kan membentuk sebuah fungsi, ya, membentuk sebuah fungsi, artinya membentuk sebuah modul, membentuk sebuah komponen, ya, komponen pendukung sistem, ya. Ini sebagai contoh, ini contoh aja. Misal ini ada sistem informasi Poly-J, gitu, ya, contoh, ya.
Ya, di sini ada misalnya sistem informasi Poli C ya, sistem informasi Poli C. Ini sistem informasi Poli C. Nah, saya yakin saudara pasti tahu sistem informasi Poli C itu bisa ya tergantung kontraknya ya pada saat requirement definition di sini ya. Nah, di sini kan ini identifikasi kebutuhan. Kalau misalnya usernya itu Poli C, pengembangnya itu saudara, nah maka nanti akan ada kesepakatan ya, seperti contoh di bawah ini kesepakatan. Misal saudara diminta untuk membangun sistem Poli C ya dengan ini bagian-bagiannya, ya ini kayak strukturnya. Ini ada bagian akademik, misal gitu ya. Saudara diminta untuk membuat akademik, terus ini keuangan kan gitu ya. Ini pada saat saudara requirement definition, kemudian ada bagian kemahasiswaan, kan gitu ya. Kemudian ada bagian apa ini kerjasama, misal gitu ya. Kerjasama. Nah, sistem informasi Poli C itu terdiri dari beberapa subsistem, nah, maka ini bisa disebut sebagai subsistem atau komponen kalau di teori ini ya, atau elemen ya, bahwa Poli C itu sistemnya ada mempunyai 4 subsistem, yaitu subsistem akademik, mempunyai subsistem keuangan, subsistem kemahasiswaan, subsistem kerjasama. Ya, ini gambarannya begitu, misal gitu. Nah, di dalam akademik, misal di sini ya, ini ada subsistem misalnya perpustakaan, nah, gitu ya, perpustakaan. Jadi ini namanya apa nih? Subsistem, nah, gitu ya, atau elemen dari subsistem dari akademik, ya, ya dan seterusnya. Saya pikir saudara tahu maksudnya ya. Mungkin bagian akademik apa ini? Perpus, kemudian akademik sendiri kan gitu ya. Akademik sendiri, kemudian mungkin ini penelitian dan pengabdian, mungkin gitu ya. Nah, bagian keuangan macam-macam, ini ada bagian misal bagian rumah tangga ya, yang ngurusi itu ya kebersihan, ngurusi, kemudian untuk pegawai SDM misal gitu ya, kemudian ngurusi golongannya apa namanya UKT dan gaji, itu ya keuangan sendiri biasanya namanya ya, keuangan. Oke, kemudian mungkin bagian lain barangkali di sini ada rumah tangga SDM, keuangan, kemudian bagian apa nih, pembelian biasanya, pengadaan barang dan jasa, misal aja ya. Oke, kemahasiswaan mungkin ada di sini beasiswa, ya. Kemudian di sini ada organisasi mahasiswa, kemudian kerjasama, mungkin ini ada kerjasama dalam negeri, ada kerjasama luar negeri, gitu ya. Misal seperti ini ya. Ini yang paling bawah ini adalah subsistem. Kalau di perpus masih ada lagi subsistem lagi, ya, silakan. Subsistem apa namanya koleksi perpustakaan, subsistem transaksi perpustakaan, silakan. Namanya subsistem, ya, atau elemen di atasnya. Ya, saya pikir saudara tahu maksud dari gambaran ini, gitu ya. Cuman di sini disampaikan sistem berfungsi normal atau baik atau tidak baik akan sangat tergantung dari pada keandalan komponen dalam sistem itu. Nah, ya otomatis maksudnya ya kita bisa mengukur dari keandalan masing-masing komponen dari yang paling bawah sampai yang ya sampai yang paling atas, ya. Misal, oke, perpusnya oke, ya ini normal, gitu ya. Normal itu ya sesuai dengan teori di atas ya. Normal itu ya sesuai dengan hasil tes pada saat sebelum diserahkan, ya. Sama dengan ini, tidak ada masalah atau tidak ada keluhan. Kita bisa hitung normal itu dari jumlah keluhan atau jumlah ya tadi masalah atau kegagalan. Dalam satu periode waktu ada berapa keluhan, ada berapa error, ada berapa
ya keluhan ya biasanya kalau kita masang keluhan dari user kan gitu ya, sehingga kita datang untuk ya melakukan perbaikan ya. Nah, sebelum mereka mengeluh, kita sudah bisa merencanakan pemeliharaannya. Kalau berdasarkan keandalan, saudara masih ingat nggak kemarin itu yang ada laju kegagalan? Ya, laju kegagalan yang ada grafik apa namanya? Kayak gini kemarin, kayak backup itu. Ini ya kalau salah kemarin ya. Ya, ini periode 1 apa kan itu ya? Ini periode 2, ini periode 2, ini periode 3. Ya, pada saat software dipasang, ini laju kegagalan. Ya, kemarin itu ya. Ya, ini ada hubungan kegagalan atau laju permasalahan setelah dipasang, ya, itu adalah ini tabel yang kemarin. Ya, pertama kali dipasang, kemungkinan gagal sangat tinggi. Ya, ini dengan berjalannya waktu, ya, yang atas ini laju kegagalan, ya. Pertama ada kemungkinan tinggi, ya, software baru diinstal itu kan banyak yang tidak mengerti, ya itu artinya ada banyak masalah, nah, makanya tinggi. Terus kemudian melaju turun, ya setelah diberi pelatihan akan turun, ya sampai pada satu titik di sini, ya dari sini sudah tahu semua, maka tidak sangat kecil terjadinya kesalahan, gitu ya. Nah yang ini namanya periode 1 ya, periode 1. Ini biasanya yang kita gunakan sebagai masa garansi itu di sini. Ya, kalau sebuah produk ya, karena apa? Di sini sudah mulai tidak banyak masalah, artinya sudah normal kan gitu ya. Ya ini masuk belum normal. Nah pada suatu saat ya itu karena umur teknis itu kalau kendaraan ya sudah tahunnya lama, kalau software ya umur teknis bisa dipengaruhi karena ada software baru ketinggalan zaman kan gitu ya, mulai lambat kan gitu ya, teknologinya sudah ada yang baru sehingga mulai ketinggalan ya, atau tidak mampu gitu ya, prosesornya tidak mampu dan seterusnya ya. Itu masuk masa ini periode 3, ini periode 2 di sini ya. Nah yang bagus yang mana? Yang bagus itu yang periode 2-nya yang paling panjang. Kalau ini panjang gini ya, panjang gini, terus ini ininya sempit, P1-nya jaraknya kecil, P3 jaraknya kecil, P2-nya panjang, itu software-nya bisa jadi handal. Karena apa? Kegagalannya sangat minim. Gitu ya. Jadi pertama potensi gagal besar, ya. Tapi dengan pembelajaran, dengan training, ya, dengan pengalaman sehari-harinya mengoperasikan itu bisa segera turun. Ya turun terus normal. Dan normal nanti suatu saat ya kalau umurnya TI itu biasanya nggak panjang kan gitu ya, nggak sampai 1 tahun sudah ada teknologi yang baru biasanya. Nah itu mulai naik. Nah naik ini mulai ya. Nah perencanaan kita itu ya mulai dari perencanaan pemeliharaan itu mulai dari awal sini P1, P2, P3. Ini harus direncanakan software-nya ya. Perencanaan perangkat lunaknya. Oke, ini tadi ya. Jika ini perpusnya oke, akademik oke, penelitian pengabdian oke, maka kemungkinan besar akademiknya oke. Kan seperti biasa gitu ya maksudnya ya. Jika rumah tangga oke, SDM-nya kurang oke, keuangannya kurang oke, PBJ-nya oke gitu ya. Ya ini pasti ada kemungkinan kurang baik kan gitu ya. Sama dengan ini ya, beasiswa lancar, ormawa banyak demo gitu ya. Akhirnya ini kurang baik kan gitu ya. Misal gitu ya. Kemudian kalau ini oke, ini oke, ini oke misalnya, oh ternyata ya sudah, ini sudah kelihatan dari bawah, ini artinya kurang oke kan gitu ya. Kurang oke itu apa ini? Ya ada sedikit ini dan ini gitu aja ya. Centang. Nah maksudnya ya, seperti apa? Ya ini bisa kita ukur keandalannya adalah seperti ini. Biasanya dalam satuan persentase gini. Ya, andal, kurang andal ya terserah. Itu tergantung dari desain pengukurannya. Misalnya desain pengukurannya menggunakan status keandalan sampai 3 saja, 3 pilihan. Misalnya bagaimana keandalannya? Ya jelek,
sedang, kemudian baik, itu kalau 5. Kalau 3. Kalau 5, ya ini terserah kita, terserah desain kita. Yang merencanakan siapa kan, ya. Yang merencanakan ya developernya, ya pengembangnya gitu ya. Kalau 5, biasanya apa? Ya sangat tidak baik. Kemudian yang kedua apa? Tidak baik. Nah, kan gitu ya. Yang ketiga cukup. Yang keempat baik. Yang kelima sangat baik. Kan gitu ya. Kalau nilainya 100%, paling tinggi 100, jadi dibagi aja. Bisa ini berapa nih? Bagi 5, ini 20 kan gitu ya. Ini berapa? 40. Ini berapa? 60 kan gitu ya. Ini sampai sini 80 ya. Oke, begitu ya. Ini secara kasar dulu seperti ini. Ya, secara kasar seperti ini untuk menunjukkan bahwa keandalan itu tergantung dari keandalan komponennya kan gitu ya. Keandalan sebuah sistem atau sistemasi policy ini tergantung dari bawahnya. Coba kita cek berikutnya. Ya, kalau saudara perhatikan tadi contoh sistem informasi policy tadi kan dari struktur gitu ya, kayak struktur organisasi kan gitu ya, modelnya kayak gitu ya, tapi tidak apa-apa, memang seperti itu ya, dari menu utama ke submenu ke sub-submenu ya, setiap menu itu adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi sampai pada sub-sub menu yang kecil ya, yang paling bawah itu nanti saudara ukur. Nah, secara ini ya, secara tadi ada gambaran secara struktur dari fungsi sistem ini ada 3 macam di teori ini kan gitu ya. Ya. Untuk mengukurnya kita harus tahu bentuknya, bentuk fungsi struktur sistemnya ya. Maksudnya begini, ada bentuk model rangkaian serial. Rangkaian serial itu kayak ini ya. Jadi input, kemudian ada komponen 1, komponen 2, komponen 3. Komponen 1 atau X1, komponen 2 atau X2, komponen 3, X3. Mungkin fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Ya. Ini kayak contohnya kalau berurutan gini, misalnya apa? Saudara daftar ulang, kemudian kuliah atau praktikum, kemudian ujian. Kan urutannya gitu ya. Nggak mungkin saudara ujian, setelah ujian kemudian kuliah, setelah kuliah kemudian bayar registrasi daftar ulang. Ya nggak mungkin karena urutannya kayak gini. Nah, ini contoh-contoh yang serial ya, fungsi-fungsi serial ya. Atau apa tadi, perusahaan itu anunya gimana, serial gimana. Misal perusahaan itu apa, nomor 1 ya pendataan anggota kan gitu ya, pendataan anggota. Nah, kemudian apa, kalau sudah jadi anggota boleh pinjam kan gitu ya, gampang itu fungsi peminjaman kan gitu ya, dan fungsi pengembalian. Nah, kan gitu ya. Nggak mungkin lah ya saudara pertama kali langsung kembalikan, kemudian daftar anggota, kemudian pinjam ya, ini oke. Itu serial ya. Kalau saudara bikin software, biasanya software kita itu seperti ini. Kalau masih praktikum, masih semester 1, semester 2 itu kan serial gini. Tapi di software besar pun juga akan ada yang seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah sistem dengan struktur rangkaian paralel. Ya, saya pikir saudara tahu kalau paralel itu ya modelnya begini ya. Kalau yang serial tadi, ya, saudara, ya secara teori gitu ya. Ini kalau mahasiswa laki-laki suka listrik itu ada rangkaian serial, rangkaian kan ya. Lampu itu bisa serial, bisa paralel kan. Kalau serial apa artinya? Kalau X1 jalan, X2 tidak jalan, ya otomatis X3 nggak akan jalan kan gitu ya. X1 daftar sebagai anggota perpus, X2 tidak melakukan peminjaman, ya otomatis tidak akan mengembalikan. Nggak mungkin ada nggak pinjam tapi mengembalikan. Nah, itu aneh kan itu ya.
konsisten. Nah, tapi kalau yang paralel, ya X1 jalan, maka output dapat dicapai. X2 tidak jalan, tetap bisa output tercapai. Ya, artinya jalan gitu ya. Cuman keandalannya yang akan beda, kan gitu ya. Kalau jalan semuanya, ya malah bagus, akan tinggi keandalannya. Ya, ini secara teori semakin yang serial ya, yang serial ini semakin banyak, semakin banyak komponennya atau elemennya atau ya komponen gitu aja ya, atau subsistem tadi ya komponen, maka ini akan semakin apa ini? Biasanya semakin rendah ya, keandalan semakin rendah. Semakin panjang rangkaian serial ini akan keandalannya biasanya akan semakin rendah. Tapi kalau paralel sebaliknya, ini semakin banyak komponen, banyak, maka akan semakin tinggi keandalannya. Tinggi, ya. Jadi akan semakin tinggi. Secara teori gitu ya, karena apa? Ya, ini kalau banyak, ya banyak, terus ini semua, centang semua, handal semua, maka akan semakin tinggi. Ya, itu teorinya begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah struktur rangkaian kompleks. Ya. Jadi ini gabungan antara apa namanya? Ya gabungan dua ini, ada serial, ini gabungan antara serial dan paralel. Ya. Contohnya seperti ini. Ini contoh aja, contoh sederhana aja. Nanti mungkin prakteknya lebih luas kayak tadi itu kan banyak tadi kan ya. Ya ini dari strukturnya ya. Oke, sampai sini ada yang dikomentari atau ditanyakan? Oke ya. Ini hanya macam-macamnya aja ya. Coba kita lanjut. Untuk yang serial. Ya, ini serial. Keandalannya bisa dihitung, gitu ya. Keandalannya bisa dihitung dengan fungsi ini ya, fungsi ini bukan theta nih ya, kayak theta ya, theta x sama dengan minimum maksudnya ya. Ya karena menuju semakin banyak nanti akan semakin rendah ya, maka akan terambil minimumnya ya. X1, X2 sama dengan Xn ya, tergantung dari banyaknya fungsinya ya, fungsinya. Kemudian yang atau ya ini adalah ini rumusnya sebenarnya kan ya, sebenarnya sama dengan rumusnya itu sama dengan ini ya, penggandaan ini ya, penggandaan ini kayak V ini kayak V, penggandaan dari X ke I, di mana I mulai dari 1 sampai dengan N. Dari banyaknya fungsi ya, mulai fungsi ke 1 sampai dengan fungsi ke N, komponen ke 1 sampai komponen ke N. Jadi dikalikan gitu aja. Ini penggandaan dikalikan, ya pengalian. Ya. Nah, keandalan sistemnya, ini tadi kan fungsi rangkaiannya, kan gitu ya. Keandalan sistemnya atau R-nya, ya, R itu reliability ya, reliabilitas ya, atau reliability dari serial. Ini R itu reliabilitas, reliability ya, dari S-nya serial ya, reliability serial sama ya. Jadi keandalan di R1 dikalikan dengan R2 sampai dengan kalikan dengan R yang ke N, atau rumusnya adalah ini ya, penggandaan dari reliabilitas masing-masing ya, mulai dari I ke 1 sampai I ke N. Oke, ini sebagai contoh coba ini contoh ya.
sebuah sistem informasi akademik, misal aja ya, mempunyai, ini contoh aja ya, tidak harus ini ya, mempunyai 4 subsistem dengan struktur serial, ya, mempunyai 4 subsistem dengan struktur serial. Nah, catatannya apa nih? Serial kan gitu ya. Struktur serial bisa ada 4 komponen atau subsistem. Ini contoh aja ya, contoh. Berarti apa nih? Kalau serial urutan kan gitu ya, yaitu subsistem. Nah, maksudnya gitu ya. Registrasi ini yang pertama. Kemudian yang kedua subsistem perkuliahan gitu ya, mungkin presensi kan gitu ya. Presensi itu apa lagi ya? Oke, kemudian ya presensi mungkin termasuk kuis mungkin di sini ya. Yang ketiga subsistem praktikum ya. Mungkin di situ ada presensi juga, praktikum ditandai dengan presensi dan hasil praktikum kan gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan atau diskusi di dalam materi praktikum ya. Kemudian yang keempat adalah ujian, ya ini terserah mau ujian UTS atau mau AS, ya di dalamnya ada sama presensi dan soal dan jawaban kan gitu ya, pembuatan soal dan pengisian jawaban, sehingga di situ ada keputusan nanti gitu ya. Oke, itu subsistemnya. Ya ada 4, ada registrasi, kuliah, perkuliahan, subsistem kuliah, subsistem praktikum, dan subsistem ujian. Diketahui bahwa keandalan dari 4 sistem berturut seperti ini. Ya, diketahui ya. Ini untuk saat ini diketahui, nggak usah menghitung dulu ya, karena hitungannya lumayan kan. Ya. Diketahui bahwa keandalan dari 4 sistem berturut-turut R1, berarti yang registrasi itu hasilnya hitungan keandalannya dari subsistem registrasi adalah 0,8521. R2 atau subsistem kuliah 0,9712, R3 praktikum 0,9357 dan ujian 0,875. Ini artinya kalau ini 0,85 itu artinya ya 85%. Ya, 85%. 85% normal itu maksudnya ya, normal, kemudian 15%-nya itu ada masalah, ya ada masalah. Biasanya begitu, ya. Jadi 85% itu berjalan normal, 15% ada error atau ada masalah atau tidak jalan gitu ya. Ada fungsi yang tidak jalan, mungkin registrasi, tidak tahu apanya kan gitu ya. Mungkin batasnya bisa ditembus, batas apa namanya? Batas waktu bayar UKT itu misalnya bisa tembus misalnya gitu ya. Atau ini karena sistem kita tuh kadang-kadang ya di polisi sendiri gitu ya, sistemnya sudah bagus di keuangan tapi bisa ada masalah kalau ada, mohon maaf ini contoh, karena ada kebijakan apa, kebijakan penundaan kan gitu ya, itu penundaan bayar UKT, penundaan. Terus kemudian ada kebijakan lagi apa nih ya, penundaan sama pengurangan kan gitu ya, minta lebih murah misal gitu ya, karena ada Pak, misal orang tua saya meninggal sehingga ada seterusnya gitu, sehingga apa, mengganggu dari keandalan sistem ini. Kalau sistem kita tidak bisa menangani ini, tidak sampai menangani masalah apa namanya ini, penundaan dan pengurangan dari UKT ini semua UKT ya. UKT ini ya sering terjadi, hampir setiap semester terjadi. Tapi sistem kita tidak pernah mengurus ini. Jadi bukan tidak pernah ya. Jadi terus banyak masalah sehingga presensinya nyusul dan seterusnya kayak gitu ya. Ini sering terjadi. Setiap semester ada ini. Sehingga tidak 100% keuangan registrasi kita itu berhasil. Jadi keandalannya sebenarnya cukup rendah di sini ya. Oke, gitu ya, ini diketahui. Tentukan keandalan sistem informasi akademik tersebut. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa ini tadi adalah apa namanya, serial, tadi ya. Ini kan serial tadi ya. Serial, maka bisa kita tentukan X1-nya registrasi, X2 subsistem maksudnya ini ya. Ini maksudnya subsistemnya masing-masing ya. Subsistem. Nah, ini subsistem
subsistem praktek gitu ya. Tadi udah masing-masing ada dan gambarnya seperti ini gitu ya. Setiap komponen setelah dihitung, ini diketahui ya, sementara diketahui ya, tidak dihitung dulu ya. Kalau ngitungnya seperti ini sih sebenarnya nanti. Ya seperti contoh ini, 85% ini. Ya ini R-nya masing-masing sudah kita ketahui, sudah kita pasang. Maka kita bisa tinggal menghitung pakai rumus saja. Pakai rumus saja, seperti ini. Ya sudah. Jadi R apa namanya, menurut ini ya, karena ini itu yang seperti V ini ya, V ini kan penggandaan artinya dikalikan, jadi R1 ya, R1 kali R2 kali R3 kali R4 ya, masukkan aja nih, masukkan di sini semua, sebenarnya nggak susah ini ya, terus sudah pakai kalkulator gitu ya, hasilnya adalah ini ya, atau artinya ini adalah kita buat persentase dikalikan 100 jadi 76,47%. Ya, nah sekarang kita tinggal masukkan ke skala penilaian. Skala penilaiannya tadi kita belum buat ya, tergantung ya. Kalau misalnya dibagi 3, misalnya dibagi kan 100 dibagi 3 itu 3-an kan gitu ya, atau 35 gitu ya. Jadi 0 sampai 35, terus 36 sampai kalau bagi 3 ya, 35, 70 kan gitu ya, sampai 70, nah ini sampai 100. Artinya apa? Kalau bagi 3 tempat, ya ini tidak jelek gitu aja ya. Ini cukup, ini baik. Nah kalau sekarang 76,47, sorry, 76,47, ya berarti jatuh di sini kan ya. Jatuh di sini, berarti apa nih, jatuhnya di baik atau handal, ini handal gitu ya, atau bahasa ininya handal gitu ya, kemudian ini cukup handal, ini kurang handal ya, pakai kurang aja deh, kurang handal, cukup handal, yang terakhir yang handal gitu ya, handal ya, kayak gitu ya. Ini skalanya belum kita tentukan dan bisa ditentukan oleh si developernya tadi, si pembuat software. Oke, tidak terlalu sulit ya, tinggal mengalihkan. Ya, jadi keandalan sistem informasi akademik tersebut adalah 0,764 atau 76,47% ya. Dengan kesimpulan apa? Nah, tadi ya, karena kita belum punya, misalnya seperti itu bagi 3 ya sudah tadi berarti handal, sistem informasi akademik tadi handal. Oke. Ada yang komentar? Boleh bertanya. Saya pikir tidak terlalu sulit gitu ya. Tinggal hitung aja. Nah, yang paralel ya. Yang paralel fungsinya ini ya, fungsi yang paralel. Saya pikir gambarnya tadi sudah jelas ya, gambarnya bercabang tadi gitu ya. Dengan X I adalah komponennya, maka apa nih, kayak ini epsilon ini ya, epsilon X sama dengan maksimum. Jadi ini karena arahnya positif, semakin banyak akan semakin maksimal gitu ya. Komponennya banyak akan semakin bagus ya. Karena apa? Mati satu gitu ya, masih bisa jalan. Kalau yang tadi mati satu, berikutnya akan berhenti. Ini ya, teori serial gitu, yang tidak tetap bisa nyala ya, tetap bisa jalan. Ya, sama rumusnya sebenarnya adalah ini. Rumusnya ini. Ya, kalau tadi penggandaan, ini kebalikannya, bukan pembagian, tapi satu means-nya kebalikannya gitu ya. Ya mulai dari komponen ke 1 sampai komponen ke N. Oke, kita ini kalau kita uraikan begini ya. Maksudnya adalah seperti ini. Maksud kalau ini kita uraikan, maunya adalah ini ya. Jadi ngitungnya adalah satu min penggandaan. Nah ini ya. Tapi kalau dia sendiri seperti ini ya.
Tapi kalau dijadikan penggandaan, ada penggandaan dari satu min, ya satu dikurangi penggandaan dari 1 min X ke I, ya, sehingga reliabilitasnya, ya, sehingga rumus dari keandalannya, reliabilitas paralelnya, ya, ini reliabilitas paralelnya, terus reliabilitas paralelnya ini, ya, 1 dikurangi dalam kurung 1 min R1 kali 1 min R2, nah ini kalau diuraikan, sebenarnya kalau diuraikan itu jadinya ini gitu maksudnya. Ini kalau diuraikan jadinya ini, ya, mulai dari I ke 1 sampai ke N, ya. Ini keandalan 1 sampai keandalan ke N, paralel. Seperti apa tadi itu, contoh yang di awal, sistem informasi polisi yang ada gambar polisi, ada akademik kemahasiswaan, apa tadi itu, kerjasama, keuangan gitu ya. Hitungnya adalah seperti ini, karena itu paralel yang tadi itu, contoh yang awal tadi itu. Ya. Oke, itu ya, rumusnya 1 min penggandaan. Ya. Kita contoh lagi, kita coba ya. Nah ini, sebuah sistem informasi polisi, sebuah sistem informasi polisi, coba kita pakai merah aja. Sebuah sistem informasi polisi, ini luas ya, mempunyai 4, ini contoh lagi ya, contoh aja, 4 sistem dengan struktur paralel, ya, yaitu akademik, tadi itu ya, keuangan, kemahasiswaan, dan kerjasama. Itu artinya apa? Ya gambarnya paralel tadi ya, artinya apa? Kalau akademik jalan, kemahasiswaannya mandek gitu ya, apakah proses pendidikan atau ya pendidikan di polisi jalan? Ya tetap jalan. Karena apa? Akademik jalan, gitu ya. Keuangan jalan, ini yang nggak jalan, kerjasama nggak jalan, ya bisa, gitu ya. Memang utama ini, gitu ya. Oke, diketahui bahwa dari 4 subsistem, gitu ya, 4 subsistem berturut-turut adalah sama dengan tadi ya, masing-masing untuk akademik ini, untuk keuangan sebesar ini, misalnya ini contoh aja, contoh. Tadi apa maksudnya ini 87 ini? Ini misalnya kalau kita mau pakai model tingkat error, maka ini 87, atau 87% gitu ya, itu normal, yang sisanya berapa nih? 13% itu ada masalah, error atau masalah lain, kan ya? Itu kegagalan. Kita lihatnya dari sini sih, Oke, tentukan keandalan sistem informasi polisi tersebut. Sama dengan tadi, rumusnya jelas ini ya. Jelas pakai yang paralel, yang 1 dikurangi penggandaan 1 min R-nya, kan gitu ya. Ya, ini. Kalau kita gambarkan seperti ini, oke, sama ya, ini paralel. Ya, ini polisi, terus ini, ini kok 1, 2, 3 nih, keliru nih. Ini mestinya yang ke-3, ini yang ke-4. Ya, ini copy paste ini. Oke, ini 3, ini 4. Ya, oke ya, masing-masing ini ya. Ini ya, 1 ya 1 ini, 2 ya 2 ini, dan seterusnya sampai aku. Yang penting sekarang menghitungnya. Rumusnya ini tadi saya langsung ambil lagi, ya tinggal kita masukkan satu persatu. Jadi 1 ya. Rumusnya ini kan ya, 1 besar ini, 1 dikurangi dalam kurung besar. Nah, ini ya. Dalam kurung besar, ya masing-masing sudah. 1 min, ya masukkan angka-angkanya sudah. Ya, masukkan angka-angkanya, ya ini kan dari sini, gitu ya. Yang 097 kan ke sini, dan seterusnya, ini sampai tinggal masukkan aja. Tinggal masukkan saja. Ya. Oh, ini kok belum, ini harusnya sebentar, ini kurang nih. 1 min, ya ini ya kurang 1 minus nih. Yang ini. Kurang ketikanya ya. Oke, 1 dikurangi, selesai semua, ya ketemu berapa ini? Sebenarnya ketemunya 0,0001 mungkin ya, sehingga terakhir
1 dikurangi, nah ini ya 1 dikurangi, nggak baca 0,0001, sepertinya gini sepertinya. Hasilnya adalah ini, atau 99,99%, jadi sangat bagus. Ya kebetulan aja ini ya, contohnya begitu. Oke ya. Jadi 99%. Nah ini masuk apa nih? Kalau kita ambil 3 kategori tadi, kurang handal, cukup handal, gitu ya, berarti ya sistem informasi polisi itu keandalannya mencapai 99,9%, yang artinya sistemnya adalah handal. Ya, atau sangat handal juga boleh ini karena sudah hampir 100%. Ya, coba saudara lihat angka-angkanya kan memang kebetulan angka tinggi, tapi karena paralel ya semakin banyak itu akan semakin tinggi juga nilainya. Oke, saya pikir itu ya untuk yang paralel. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah yang ini, yang apa namanya, kompleks, ya, yang kompleks. Contohnya ini, misal kompleks yang gini ya, kombinasi gini ya, contoh gini aja. Ya, nah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Saya pikir adalah tinggal membagi menjadi bagian-bagian gitu ya. Ini arahnya dari input ke output menjadi bagian-bagian dengan teori dasarnya adalah serial dan paralel. Ya, coba saudara perhatikan itu ya. Kan sudah kelihatan kalau yang pertama ya. Yang pertama itu kelihatan. Kalau ini apa nih? Paralel. Maka bisa dihitung sebagai teori paralel. Kemudian yang ini, nah ini serial kan gitu ya. Hitung sebagai serial. Kemudian ini dan ini. Nah, ini dan ini. Nah, ini sebagai paralel. Kemudian ini tunggal, ini langsung aja kali ini kan ya. Ini langsung. Ini tidak paralel, tidak tunggal, tidak serial, tunggal. Nah, maka ya ini tinggal ngitung aja ini sendiri. Kalau sudah selesai, maka ini di seri, ini kan serial akhirnya. Yang besar-besar ini serial. Sudah ketemu sudah. Coba kita hitung bersama-sama misalnya gitu ya. Oh ya, harus ada contoh ya. Oke, ini ya caranya ya. Jadi di ini dulu, kemudian anggap sebagai, oh ini jangan subsistem, tapi bagian ya. Bolehlah subsistem, tapi isinya nanti komponennya adalah X1 dan X2. Kemudian subsistem B, ini hanya untuk menghitungnya saja ya, untuk menghitungnya. Ya. Menghitung keandalan dari sistem ini gitu ya, namanya sistem apa terserah kan gitu ya. Kemudian sistem B ini, jadi subsistem C itu adalah yang besar itu, antara subsistem B dengan X5 gitu ya. Kemudian sama yang tunggal ini. Ya kalau sudah, maka sudah kelihatan kan ya, ini sebagai serial, subsistem A, subsistem C, dan subsistem D. Kita tinggal menghitung aja. Ya, oke ya. Coba misal aja, kita contohkan aja. Ini harus ada anunya nih ya. Misal, nah saya akan ganti biru aja. Misal X1 berapa ini misalnya? X1 anggap aja 0,7 misalnya gitu ya. X2 misalnya berapa nih? 0,8 misalnya gitu aja. X3 misalnya 0,6 misalnya gitu ya. X4 0,8 misal aja ya. Jarang sih. Biasanya ini dulu ya. Kalau serial biasanya yang besar ini biasanya agak kecil ini. Ini misalnya 0,6. Ya. 0,8, 0,6. Ini misalnya 0,7. Ya. Kemudian ini misalnya 0, misal aja ya. 0, ini sendiri tunggal bisa jadi 9 misal gitu ya. Meskipun nanti jadi serial. Misal seperti ini, maka apa yang harus kita kerjakan? Nah, yang pertama adalah kita kerjakan dulu subsistem yang A kan gitu ya. Yang A, gimana ya sistem A? Rumusnya tadi apa? Paralel kan itu ya. Kalau paralel adalah
1, langsung aja ya, dikurangi dalam kurung besar, gitu ya. 1 min R1 atau di X1 itu dikalikan dalam kurung 1 min R kedua atau di X2 itu untuk kurung besar. Nah, itu ya. Maka hasilnya berapa nih yang SSA ini? Ya, 1 dikurangi ini berapa nih? 1 dikurangi R1 atau di X1-nya, nilai X1 kan gitu ya. 0,3 berarti kan ya, 1 kurang 0,7 kan 0,3. Dikalikan dengan R2 0,2. Hasilnya maksudnya ini ya. 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Terus ini dikalikan. Kalikan berarti berapa nih? 0,06 ya. Wah, jadi nggak yakin coba. 0,06. Coba kita sambil pegang kalkulator. Coba 0,2 kali 0,3. 0,06. Oke, kurang 1. Nah, ini ya. Ini 0,06. 1 kurangi 0,06 sama dengan 0,94. Nah, ini ya. Terus 94%. Oke, ini yang SSA. Kemudian kita hitung lagi, mana lagi yang harus dihitung? Yang subsistem B misalnya gitu ya. Kita pakai warna apa ini? Magenta. Yang subsistem B berarti subsistem yang B apa itu? Serial. Kalau serial kan langsung tadi ya. Serial langsung. Perkalian dari 2 itu. Jadi 0,8 dikalikan 0,6. Ini maksudnya R, maksudnya ya R3 kali R4 gitu kan ya. Tadi sebenarnya gitu ya, rumusnya ya. Ini rumusnya saja. Rumusnya aja. Hasilnya berapa nih? 48 ya. 0,048 ya. 0,8 kali 0,6. Oke. 48. Ya. Itu ya teorinya serial ya. Tadi tinggal mengalihkan saja. Ya. Kemudian apa tadi? Terus sekarang yang ini ya, yang paralel ya, yang subsistem C. Subsistem C. Pakai subsistem C. Apa ini subsistem C? Berarti subsistem C itu artinya apa? Paralel kan ya? Paralel antara hasil dari serial yang B diparalelkan dengan subsistem C. Berarti rumusnya kena 1 min kan gitu ya. Dalam kurung besar gitu ya. Yang pertama itu yang atas dulu yang subsistem B 1 min 0,48 ya dikalikan dengan 1 dalam kurung ya min berapa itu X5 yang ini ya X5 0,7 tutup kurung besar gitu ya. Hasilnya berapa ya tidak tahu ini kita hitung 1 min 0,48 hasilnya berapa 0, berapa ini 52 kan gitu ya dikalikan 1 min 0,7 0,3 ya maka hasil semua berapa ya kita kalikan dulu ya 0,52 0,52 dikali 0,3 0,156
Ini sama dengan 0,156 ya. 1 min 0,156 sama dengan berapa? 8 berapa itu ya? Sorry. 1 sorry. 0,844. Oke, ini sudah kita dapat, gitu ya. Untuk yang C, sebentar. Tadi yang nilai yang itu ya, yang apa? Yang B tadi, nilainya ini ya, ini yang B. Kemudian sekarang yang terakhir, yang terakhir ya langsung aja kan itu ya. Yang terakhir subsistem yang D itu hasilnya berapa? Ya itu langsung aja kan sendiri tunggal 0,9. Oke, berarti kita bisa menghitung semuanya dengan apa? Serial ya. Serial. Sekarang kita hitung aja semua itu serial. Kalau serial itu apa? Ya ini sistem A kali subsistem B kali subsistem D, ya sudah. R dari kompleksnya ini ya, keandalan dari sistem yang kompleks ini adalah apa? Karena serial, maka rumusnya apa tadi itu? Penggandaan kan gitu ya. Ini penggandaan dari apa? R ke I. Ya. I mulai dari 1 sampai dengan ke N. Ya. I sampai 1 sampai dengan ke N. Jadi I-nya dianggap berapa? Dianggap 3 kan gitu ya. Sampai I ketiga gitu kan ya. Jadi maksudnya adalah R1 kali R2 kali R3 ya. R1-nya itu adalah subsistem A, ini R2-nya adalah subsistem C, R3-nya adalah subsistem D. Ya, artinya subsistem A oke, ini 0,94, subsistem C itu 0,84, subsistem D adalah 0,9. Ya sudah, kita tinggal masukkan, hasilnya adalah 0,94 ya kali berapa? 0,844 kali 0,9. Hasilnya berapa? Ya ini kalkulator Pak ini ya. Nanti saudara kalau ujian boleh bawa kalkulator. Ya. Misalnya ini ada kan ya 0,94 kali 0,844 kali 0,9. Hasilnya adalah 0,714. Ya gini aja sudah ya. Ini 0,24 ini ya. Oke. Pembulatan aja. Atau apa nih? Atau setara sama dengan 71,4%. Ya. Jadi keandalannya adalah 71,4%. Ya, kalau misalnya dibuat skala berapa tadi itu? Skala 3. Ya kalau skala 3 ya 100 dibagi 3 tadi itu ya. 100 dibagi 3, pasti ini adalah 35, ini adalah 70 ya. Dia masih tergolong masuk sini. Andal, masih andal sistem paralel ini ya. Atau kalau masuk di 5 ya. 5 itu berarti ini dibagi 5 kan gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini artinya sangat andal ya, di sini andal ya, di sini cukup andal ya, di sini kurang andal, di sini sangat kurang andal. Ya, ini biasanya sekitar kalau dibagi 5 kan jelas ya. 0 ini berapa nih? 20 ya.
20, 40, 60, 80, 100. Ya, maka 741 jatuhnya adalah di sini kan ya. Oke, andal ya, bukan sangat andal. Jadi sistem ini oke lah, masih andal gitu ya. Kalau andal, maka rencana pemeliharaannya adalah rencana pemeliharaan level ini ya, sekitar andal ini. Tapi kalau sangat andal, ini lebih ringan perawatannya. Kalau jatuh di sini ringan, ini ya cukup ringan. Kalau ini ya ini cukup, bisa mulai cukup ini ya, cukup berat ini ya. Terus ini berat, ini sangat berat, ya sangat berat. Perawatannya maksudnya, ya, arahnya ke sana. Oke, ini hanya hitungan keandalan aja. Untuk detail angka 0,9, angka ini sebenarnya nanti kita akan pelajari lagi. Gitu ya. Atau seperti Pak Hafid mungkin sudah pernah disampaikan. Kalau sudah disampaikan ya syukurlah. Bagaimana cara menghitung keandalan. Sebenarnya yang kita hitung bukan keandalan sih ya. Maksudnya keandalan. Tapi di sini kalau ini adalah apa nih? Masalahnya berapa? 0,1. Ini masalahnya 0, itu sebenarnya. Ya. Nah, mana yang besar ini ya? Apa namanya? Kalau 0,6 berarti 0,4 kan ya? Permasalahannya ya ada masalah kurang lebih peluangnya adalah peluang tadi kan ya 0,4. Maka disinilah tempat perencanaan itu bisa lebih intensif di 0,4 ini. Kalau ini sih nggak terlalu perawatan biasa aja. Ini perawatan juga gitu maksudnya ya. Itu penunjukannya. Ini salah satu perspektif atau tinjauan perawatan ya, perawatan perangkat lunak maksudnya di sini ya, perawatan lunak dilihat dari tingkat kegagalan atau permasalahan yang muncul, ya potensi atau peluang munculnya masalah di masing-masing komponen atau sub ini. Oke, sampai sini ada komentar dari saudara? Ya, hari ini kita kuliahnya cukup ini aja dulu. Minggu depan kan sudah libur ya. Nanti masuk lagi pas setelah hari raya ya, setelah tanggal 9. Kita masuk lagi tanggal 9, kita akan pelajari tentang case tool ya. Case tool ini tools ya. Tools itu alat itu bisa jadi metode kan gitu ya. Cara untuk case tool untuk apa nih? Perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak ya, apa saja ya. Nanti ada macam-macam itu ya, ada forward engineering ya, forward engineering saudara bisa pelajari dulu. Ada re-engineering, ini software re-engineering, ada software ya, forward engineering ya. Kalau nggak salah yang pertama nanti ini dulu re-engineering untuk setelah hari raya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, jawaban. Oh, yang tadi maksudnya oret-oretannya tadi ya. Oke, silakan. Di chat boleh. Tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kuliah bisa kita akhiri. Kita ketemu setelah hari raya, gitu ya. Oh iya, mohon maaf. Di sini ada yang kelas internasional nggak sini? Oke, Bapak ada. Ada. Oh, ini Adinda. Semuanya? Semua masuk jam 11? Oke, barusan saya minta anak-anak masuknya jam 11. Oh gitu. Berarti kalau nggak crash ya dengan mata kuliah yang lain ya? Atau praktek? Enggak ya? Ya kalau enggak bisa lebih cepat, lebih enak gitu maksudnya. Mungkin pertanyaan juga akan banyak masukan ya. Jadi nanti yang kelas internasional langsung ini ya, enggak ada ya nanti yang jam 1 ya? Gitu ya maksudnya ya, Adinda ya? Oh enggak Bapak. Sudah tahu semua ya, kalau sudah tahu semua nanti saya enggak usah masuk. Tapi kalau masih ada yang belum tahu ya, nanti saya masuk kasihan. Gitu ya? Ya yang penting presensi aja dah. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah bisa kita akhiri.
pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya maaf, kita ketemu lagi setelah Hari Raya. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.